Shalom Next Gen, welcome to Next Gen Online Service. Hari ini kita masuk ke series yang baru, yaitu Underrated. Sekarang kita mau bawa pujian kita yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Kita mau berikan yang terbaik dari hati kita buat Tuhan kita. Yes, Jesus. Jesus, Jesus, precious Lord, known on the earth nor heaven above, that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. I just wanna move your heart is all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my life on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, Jesus. Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, a sacrifice, oh, just to bless you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I'll freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get God within your gaze, right here in your presence. God is where I wanna stay, oh, just to dwell in your house, waste my hour and my days on you, just on you. Is it the fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vow. It is the song I sing. And here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moved you. Tell me what moved you. I just wanna move. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I
to move you. Just we leave it to move you, Lord. 'Cause I know I was meant to worship you. I was meant to worship you. I was meant to worship you, Lord. Kami mau memuji Raja segala raja. Kami mau menyembah Tuhan segala Tuhan. Biar yang bernafas memujimu, biar yang hidup menyembahmu. Kau Raja yang layak untuk kami sembah Tuhan. Oh, ya Karabashe, ya Karabashe, ya Borashi Karabas. Oh Jesus, come day and night, night and day we will praise you. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense Come on, church, let's sing day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, we will praise your name, yeah, Jesus Christ. Day and night, night and day, let incense arise. We're gonna praise you, Jesus. This is beautiful song just for you, Lord. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From for you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. Yes, Jesus, you're worthy. You are worthy of it all. Jesus, from for you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. From for you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. From for you are all things. From for you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Ah, Jesus, hallelujah. We're gonna praise you. Woo! Ayo teman-teman bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdansa menari buat Tuhan. That's right. Woo! Woo! Clap your hands. Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tatamu. Hidupku semuanya milikmu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku, segala kemuliaan hanya bagimu.
rajaku, hanya untukmu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Go! Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tatamu. Oh yeah, hey, hidupku semuanya milikmu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku, oh, oh. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormatku hanya untukmu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Dance. Clap, clap, clap. Come on church, let's sing. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya, semuanya darimu, semuanya darimu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Haleluya. Yes, Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk keluarga-keluarga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hati Bapa kembali kepada anaknya dan juga hati anak kembali kepada Bapaknya Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga di Indonesia Tuhan. Biar ada pertobatan di keluarga Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga kami yang belum mengenal-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Kau yang hampiri mereka ya Tuhan. Kau yang ketuk hati mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memberi persembahan ya Tuhan, kami mau memberikan terbaik kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Teman-teman bisa transfer ke rekening yang ada di layar. Ataupun teman-teman bisa juga scan barcode yang ada tersedia di layar juga.
Sudah siap teman-teman untuk memberi persembahan? Oke ya, pada kehitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenangan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Even when I walk in the valley, even when I feel I am lost, you trust me, don't let me know your love always for me. Even when I walk in the valley, even when I feel I am lost, you trust me, don't let me know your love always for me. Let God be God. I surrender all my life in your hands. Let God be God. I won't limit your words in my life. Let God be God, because I know your ways are higher than my thought. Let God be God. I surrender all my life in your hands. Mari teman-teman, Next-Gen, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lebih dulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh sama-sama kembali beribadah di dalam Next-Gen online service ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, dan sampai hari ini Tuhan masih memberkati setiap hidup kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih untuk setiap pertolongan dan jalan keluar yang Tuhan berikan buat kami dan keluarga kami. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, bicaralah kepada setiap kami sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal akan Tuhan, kami boleh mengenal akan firman-Mu dan kami boleh hidup di atas firman-Mu. Dan kami sebagai anak muda, kami menjadi orang muda yang berbeda di antara generasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu pada hari ini, ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, Next-Gen. Apa kabar? Kita jumpa kembali di dalam online service pada hari ini. Dan untuk saat ini kita akan belajar satu firman Tuhan, kita berikan judul namanya underrated ya. Pernah nggak kalian mendengar kata underrated ya? Mungkin buat kalian ada beberapa yang nggak tahu apa itu underrated ya. Underrated itu memiliki lawan kata yang namanya overrated ya. Overrated itu misalkan kalian menjumpai satu musik, film atau acara TV ya, dan kelihatannya orang-orang sangat heboh dengan acara-acara itu, dengan kegiatan itu, dan waktu kalian menyaksikan sendiri ternyata ya. Nah itu namanya overrated ya. Jadi ekspektasinya tidak seperti apa yang kita dengar. Nah, underrated itu kebalikan dari itu ya. Seharusnya dia sesuatu mendapatkan nilai yang lebih, namun dia tidak mendapatkan nilai yang seharusnya dia layak untuk terimanya. Nah itu namanya underrated. Ya, kalau di dalam bahasa sehari-hari underrated itu artinya diremehkan. Ya, nah sebagai anak muda kita memiliki banyak pengalaman diremehkan. Ya, pengalaman diremehkan itu bisa terjadi di dalam keluarga kita, oleh orang tua kita. Ya, mungkin kita merasa bahwa kita dianggap masih anak-anak, kita masih kecil. Dan seringkali kita
pengen terlibat sesuatu tapi kayaknya orang tua kita tidak mengizinkan untuk kita bisa terlibat karena mereka menganggap bahwa kita masih kecil. Ya. Atau juga oleh guru, ya, atau coach kalau kita punya pelatih, ya. Kita dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab sebagai anak muda. Ya. Atau juga kita merasa punya pengalaman diremehkan dengan komunitas, ya. Misalkan dengan penemuan dan statistik yang mengatakan bagaimana anak-anak remaja semakin parah, generasi muda semakin parah. Ya, ada suatu kali penemuan yang dikemukakan ya bahwa generasi muda itu tidak bisa berkonsentrasi di dalam pelajaran lebih dari 7 menit. Anak-anak muda tidak bisa berkonsentrasi selama lebih dari 7 menit dia tidak akan bisa berkonsentrasi. Jadi maksimal dia mendengarkan guru, mendengarkan pelajaran di sekolah hanya bisa 7 menit. Lewat dari itu buyar semua pelajarannya. Ya. Itu penemuan yang kadang membuat kita merasa diremehkan sebagai anak muda. Kenapa bisa diremehkan? Bayangkan, kalau kalian sekolah, kalian mendengarkan guru menjelaskan, kalian mendengarkan dosen menjelaskan di kelas dan cuma 7 menit, bayangin. Ya. Tapi kalau kalian main game di rumah, kalian di depan laptop, kalian di depan komputer, kalian bisa berjam-jam. Ya. Saya rasa penemuan seperti itu tidak sinkron dengan apa yang terjadi. Ya. Jadi kadang-kadang penemuan-penemuan itu membuat kita merasa kita sebagai anak muda diremehkan. Ya. Dan perasaan diremehkan itu bisa berdampak pada iman kita, pada cara kita dan bagaimana kita percaya, dengan apa yang kita percaya. Ya, jadi itu berdampak kepada diri kita. Ya, perasaan diremehkan itu akan berdampak pada bagaimana cara kita percaya dan apa yang kita percaya. Nah, kita sebagai anak muda mungkin kita merasa bahwa kita dicap oleh orang lain sebagai orang yang moody, ya, sebentar panas, sebentar dingin, tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, malas, ya, atau bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya. Sering kali orang lain menganggap bahwa kita sebagai orang muda adalah orang-orang yang dengan stigma atau dengan cap, dengan label, ya, bahwa kita ini dianggap orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten. Ya. Tapi kita melihat di dalam satu kisah di dalam Alkitab, ya, apa pesan firman Tuhan buat kita sebagai orang muda. Ya. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Ya. Di situ dikatakan seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius ini, surat ini ditulis oleh seorang rasul yang namanya Paulus kepada seorang anak muda yang namanya Timotius. Ya. Timotius adalah orang muda yang dijumpai Paulus pada waktu dia bermisi memberitakan Injil di satu kota yang namanya Listra. Ya. Nah, pada waktu Paulus menjumpai seorang anak muda ini pada waktu dia menyebarkan Injil, ya, dia menjumpai seorang anak muda ini dan Paulus melihat ada satu hal di dalam diri Timotius yang dia sangat menginginkan agar Timotius menjadi muridnya. Jadi Paulus pada waktu dia melihat iman dari Timotius sebagai orang muda, dia ingin Timotius menyertai dia di dalam perjalanannya mengabarkan Injil. Nah, saat Paulus bersama dengan Timotius berjalan bersama-sama di dalam pelayanannya, ya, Paulus selalu banyak mengajar, Paulus banyak memuridkan, Paulus banyak menasehati Timotius sebagai orang muda. Dan Paulus
rindu suatu saat nanti Timotiuslah yang akan meneruskan pelayanan dari Paulus. Oleh karena itu saat waktu itu Paulus memberikan surat kepada Timotius agar dia sebagai orang muda, di sini dikatakan diberikan pesan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius sebagai anak muda, pada waktu itu dia dipercaya untuk memimpin satu jemaat, satu gereja yang terdiri dari banyak macam orang dan termasuk orang-orang tua. Ya, Timotius memiliki sifat hati yang lembut. Dia orangnya adalah orang yang dalam arti kata dia punya sifat penakut. Ya, karena itu Paulus mengencourage dia. Paulus menguatkan Timotius agar dia bisa memimpin jemaat pada waktu itu. Bahkan dia bisa memimpin jemaat yang usianya lebih tua, jauh lebih tua dari dirinya. Ya. Jadi Paulus memberikan pesan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, Timotius. Ya. Jadi Timotius berjalan bersama dengan Paulus, menggembalakan, ya, memimpin jemaat di situ. Paulus mengencourage dia untuk dia menjadi seorang muda yang menjadi teladan bagi setiap orang. Dan dia tidak bisa dianggap remeh oleh orang-orang yang jauh lebih tua di atas dia. Nah, kalau kita lihat bagaimana Timotius bisa mendapatkan satu rasa iman percaya di dalam dirinya, ya. Paulus mengingatkan Timotius di dalam suratnya yang kedua, 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-5. Saya bacakan 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Ya. Di situ dikatakan seperti ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi teman-teman, suatu saat Paulus menuliskan kembali suratnya dan dia menguatkan kepada Timotius. Timotius dikuatkan, Paulus memberikan pengakuan, Timotius memiliki iman yang murni, iman yang tulus, yang hidup, yang didapati dari neneknya dan ibunya. Ya, dan iman itu ada di dalam diri Timotius. Jadi Timotius ini mendapat iman dari 3 generasi. Ya, mendapat warisan iman dari nenek dan ibunya. Nah, Paulus mengingatkan lagi untuk menguatkan dia. Namun, bagaimana dengan Timotius? Timotius, ya, pada waktu dia mendapat satu tanggung jawab, satu kepercayaan, satu tugas yang cukup berat yang harus dia kerjakan. Ya. Dia tidak bisa lagi menggantungkan imannya kepada neneknya. Dia tidak bisa lagi menggantungkan imannya kepada ibunya. Ya. Jadi rasa iman atau keyakinan kita percaya, ya, tidak bisa kita gantungkan kepada orang lain. Mungkin kalau di diri kita sehari-hari, ya, kita nggak bisa menggantungkan iman kita kepada orang tua kita, atau kakek nenek kita, atau mentor kita, atau ketua komsel kita, atau kepada youth pastor, teens pastor, atau kepada kakak-kakak pembina. Kita nggak bisa menggantungkan iman kita kepada mereka, tetapi kita harus, ya, memiliki iman yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Ya. Iman yang asli, iman yang murni. Ya. Nah, jadi iman yang seperti itu adalah iman yang tidak bisa diremehkan. Ya. Teman-teman, kita harus mengalihkan dalam diri kita. Kita harus belajar memiliki iman yang murni, rasa kepercayaan kita dengan iman yang tulus, bukan menggantungkan kepada orang lain. Ya, tapi kita harus memiliki iman di dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin dalam diri kita mungkin kita bertanya-tanya, ya,
Bagaimana caranya membangun iman yang tidak diremehkan dalam hidup kita. Iman yang tidak diremehkan, bukan iman kaleng-kaleng. Ya. Bagaimana sih caranya kita membangun? Ya. Mungkin dalam diri kita mulai bertanya-tanya. Seperti Timotius, ya, dia nggak bisa menggantungkan imannya yang dari nenek dan ibunya, tapi dia harus hidup di atas dasar iman dia sendiri. Nah sama, kita juga nggak bisa menggantungkan diri kita, iman kita pada orang lain. Nah bagaimana kita membangunnya? Ya, yang pertama ya kita tahu, ya tips yang pertama adalah pick a part of your faith to own. Ya, jadi pilih bagian dari imanmu untuk dimiliki. Ya, imanmu akan menentukan sebagian besar keputusan yang kamu buat di dalam hidupmu. Sekali lagi ya, imanmu akan menentukan sebagian besar keputusan yang kamu buat di dalam hidupmu. Ya, ini bukan hanya cara kita berinteraksi dengan Tuhan, tapi juga dalam cara kita memperlakukan teman, orang tua, dan orang yang sulit kita sukai. Ya. Mungkin kita punya pengalaman diremehkan oleh mereka. Ya. Dan itu menjadi problem buat diri kita. Ya. Banyak orang muda karena dia merasa diremehkan oleh orang lain, ya, mungkin orang tuanya, ya, kemudian pada saat dia sudah memiliki something, ya, dan orang tuanya mencoba untuk menasihati, dia menolak. Ya. Dia menolak. Ya. Dia nggak mau dengerin. Ya. Nah ini caranya ya, kita mempunyai iman, kita akan memiliki cara kita memperlakukan teman, orang tua, dan orang yang mungkin sulit kita sukai. Ya. Itu menjadi faktor dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ya. Oleh karena itu pilih bagian di dalam dari imanmu untuk dimiliki. Ya, pilih satu bagian. Pick a part of your faith to own. Ya. Mungkin kamu punya kebiasaan yang menurutmu nggak baik. Punya kebiasaan, misalkan biasanya apa? Ya, kebiasaannya mungkin minum minuman keras, ya, merokok, ya, atau kebut-kebutan di jalan raya, atau ngedugem, ya. Atau mungkin juga kamu punya hubungan atau melakukan sesuatu yang membuat masalah dan membawa kamu menjauh dari apa yang baik dan benar buat dirimu. Ya. Nah, hal-hal ini kita harus mulai periksa dalam diri kita. Ya, apa yang enggak baik di dalam diri kita? Coba kita mulai introspeksi dan kita rubah di dalam diri kita. Ya. Nah, yang kedua, don't underrate your faith. Ya. Jangan meremehkan imanmu sendiri. Ya. Pada waktu kita mengambil satu bagian yang untuk kita perbaiki, ya, mungkin itu sebuah perubahan yang kecil, ya, dan kita belum bisa melihat satu perubahan yang besar terjadi di dalam diri kita. Hasilnya belum bisa didapat langsung, ya, tapi jangan meremehkan apa yang sedang diproses oleh Tuhan di dalam diri kita. Ya. Proses itu sedang terjadi, sedikit demi sedikit, step by step. Jadi jangan pernah meremehkan imanmu. Ya. Sekalipun baru sedikit langkah kecil yang kau kerjakan, ya, jangan pernah meremehkan, sebab ada satu proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Big change is a result of the small decisions that you make every day. Ya. Big change is a result of the small decisions that you make every day. Ya. Perubahan besar adalah sebuah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi waktu kita belajar
melakukan dengan baik sehari demi sehari, ya, sehari demi sehari. Jangan pernah meremehkan apa yang engkau kerjakan. Jangan pernah meremehkan apa yang sedang engkau lakukan. Mungkin engkau sedang membaca Alkitab setiap hari demi setiap hari. Ya, itu sebuah langkah yang kecil yang kamu kerjakan. Jangan pernah meremehkan, bosen, nggak dapat apa-apa, ini cuma tulisan bikin saya ngantuk. Ya, tapi waktu kamu terus belajar untuk mengerjakan, melakukan sesuatu, mengerjakan dengan benar di dalam kehidupanmu sehari-hari, maka akan menjadi satu perubahan besar yang terjadi karena ada keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Ya, mungkin kita bangun pagi setiap hari dan merasa semuanya tetap sama, ya. Tapi sebaiknya kita tetap percaya waktu kita hidup dalam iman yang nyata. Perubahan yang nyata itu sedang terjadi. Sedikit demi sedikit, bahkan tidak terlihat. Ya. Bayangkan kalau kita sedang berjalan, Tuhan mengarahkan kita sedikit demi sedikit. Kalau kita melangkah menuju kebenaran Tuhan, menuju arahnya Tuhan, 1 derajat setiap hari. Kita berjalan, ya, berjalan terus menerus. Dan semakin hari Tuhan arahkan 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat. Dan diarahkan terus. Pada waktu kita berjalan, 10 meter enggak kelihatan. Ya. Tapi 1 kilometer mulai kelihatan bedanya. Ya. Jadi ayo perubahan yang kecil jangan pernah, perubahan yang besar itu terjadi karena keputusan-keputusan yang kecil yang kita buat setiap hari. Jadi jangan pernah meremehkan apa yang kita kerjakan. Ya. Dan yang ketiga, ya, bagaimana kita bisa memiliki iman yang enggak diremehin sama orang lain. Ya. Don't let people look down on you. Jangan biarkan orang lain menganggap remeh atau menganggap rendah dirimu. Ya. Memiliki imanmu sendiri mungkin tidak sangat populer untuk teman-teman kita. Ya. Mungkin untuk teman-teman seumuranmu dengan apa yang kamu kerjakan itu enggak populer buat mereka. Ya. Orang lain mungkin akan meremehkan kita karena kita berbeda jalan dengan mereka. Ya. Dan suatu saat pada waktu kita mengerjakan mungkin kita mulai berpikir. Ya. Kita mulai berpikir dan mulai khawatir bagaimana kalau kita mulai kehilangan teman. Ya. Atau juga kita mulai berpikir bagaimana kalau mereka ngomongin yang negatif tentang aku. Kita juga mungkin berpikir, apa kepercayaan saya, keyakinan saya ini benar-benar layak dengan statusku di sekolah. Ya. Kemudian kita mungkin juga berpikir, apakah orang-orang pikir bahwa aku ini orang aneh? Ya. Kita mungkin memiliki pikiran-pikiran yang berkecamuk. Dan pikiran-pikiran ini membuat kita menjadi semakin lemah jika kita terus memikirkannya. Ya. Teman-teman, ya, saya punya pengalaman dulu. Waktu sekolah, saya mulai ambil satu keputusan untuk saya tidak berkata-kata kotor. Ya. Jadi saya mulai berusaha mengendalikan kata-kata saya. Ya, waktu saya mulai SMP kelas 2, ya, saya mulai belajar untuk saya enggak ngomong kotor, ya, karena begitu saya mulai masuk SMP, teman-teman semua berani ngomong kotor. Pada waktu SD saya enggak berani ngomong kotor karena takut, ya. Tapi begitu melihat teman-teman SMP saya semuanya ngomong kotor, saya berani ngomong kotor, ya, di sekolah, ya, dan kepada teman-teman saya, ya. Tapi satu saat di satu kelas 2 saya berpikir saya pengen merubah, ya, kata-kata saya, ya, dan saya mulai mengendalikan mulut saya. Saya mau belajar untuk ngomong yang baik, ya, nggak memaki, nggak ngomong kotor, ya, ya. Kalau anak muda kan sering, ya,
kayaknya itu keren kalau kita ngomong kotor, kalau kita memaki dengan kata-kata yang baru, dengan kata-kata yang perbendaharaan yang baru, itu kayaknya keren buat kita. Kelihatannya up to date ya. Tapi buat saya mau belajar untuk saya mengendalikan omongan saya. Ya, sampai satu saat saya sekolah, saya melanjutkan dan ke jenjang yang lebih tinggi, dan semua satu kelas itu adalah sekolah saya adalah sekolah khusus pria. Ya, khusus cowok semua di situ. Kalau semua cowok ya, itu pasti ngomongnya udah semua ada ya, tanpa kita pikir panjang ya. Dan saya berusaha untuk mengendalikan mulut saya di tengah-tengah komunitas teman-teman yang ada saat itu. Sampai satu saat ya, saya terlibat di dalam organisasi di sekolah, OSIS ya, dan sampai satu saat ada teman saya yang sedang kita sambil sama-sama bermain, berolahraga, dan tiba-tiba teman saya sampai bilang, ya, memberi contoh kepada temannya yang lain, kamu seperti dia nggak pernah ngomong kotor loh. Ya, sampai satu saat saya kaget. Oh, ya, ternyata apa yang saya lakukan dari saya sejak awal mulai bertekad untuk mengendalikan omongan saya, ternyata orang lain itu bisa melihat apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi teman-teman, kita nggak perlu takut dengan status kita di sekolah, ya. Jangan kita anggap remeh, ya. Dan kita nggak perlu takut kita kehilangan teman. Nah, mungkin kita berpikir bahwa kalau kita melakukan sesuatu kita akan kehilangan teman. Bagaimana kalau mereka ngomongin yang negatif? Bagaimana kalau mereka pikir saya ini orang yang aneh? Sok suci, sok alim, ya. Ya, jadi kita mempunyai pikiran-pikiran yang bermacam-macam. Ya, semua itu normal dan bisa dimengerti. Ya, tapi di dalam momen-momen itu penting untuk selalu mengingat dan fokus pada tujuan jangka panjang, pada menjadi apa kita di masa depan. Ya, jadi pikiran-pikiran tadi itu normal dan bisa dimengerti. Tapi pada momen-momen itu, ya, penting untuk kita selalu ingat dan penting untuk kita selalu fokus pada tujuan jangka panjang akan jadi apa kita nantinya di masa depan. Ingat Tuhan dan bagaimana Dia menjaga diri kita. Jadi ingatlah bahwa Tuhan akan selalu menjaga diri kita. Ya, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik buat kita. Ya, Dia ingin membawa diri kita dalam keyakinan yang sama sekali tidak diremehkan oleh orang lain. Ya. Jadi kita adalah satu-satunya yang bisa memutuskan keyakinan seperti apa suatu saat nanti. Ya. Jadi kamu adalah satu-satunya yang bisa memutuskan keyakinan seperti apa pada suatu saat nanti. Jadi tetap fokus dan tidak membiarkan orang lain memberi dampak negatif pada kita akan menjadi sangat penting ketika kita mulai dan terus memiliki keyakinan kita. Ya. Jadi kita harus tetap fokus dan jangan biarkan orang lain memberikan dampak negatif pada kita. Ya. Dan kita harus terus memiliki keyakinan pada diri kita. Ya. Dan saya ingin berpesan, tidak masalah kalau ada 10 orang yang lebih tua yang mendorong kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Atau tidak ada orang sama sekali yang mendorong kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu tidak masalah. Ya. Tidak peduli apa yang mereka atau apa yang mereka setujui. Ya, tidak peduli apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka setujui. Yang benar adalah ya, ada kesempatan, ada peluang bagi setiap orang untuk mengejar iman yang murni, iman yang otentik, iman yang real dan asli, bukan tiruan, bukan menggantungkan pada orang lain. Ya, iman yang dapat berdiri teguh, tidak peduli apa yang dikatakan dan dipikirkan orang. Keyakinan yang tidak gagal karena faktor usia. Ya. Jadi seberapa banyak usia kita, ya, jangan pernah digagalkan iman kita karena faktor usia kita.
Jangan karena kita menganggap kita orang yang muda, belum berpengalaman, iman kita menjadi goyah. Ya. Only you can own your own faith. Hanya kita yang dapat memiliki iman kita sendiri. Bukan orang lain, tapi kita belajar untuk kita membangun iman kita. Seperti Timotius, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa meremehkan dan menganggap kita rendah karena kita muda. Dan mereka dapat melihat satu contoh di dalam diri kita, menjadi teladan di dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Oleh karena itu, teman-teman Next Gen, anak-anak muda hari ini, ya, kita dapat menjadi contoh bagi orang lain. Tidak tergantung berapa usiamu hari ini, tapi Tuhan bisa memakai hidup kita untuk kita bisa dicontoh. Jangan gantungkan iman kita berdasarkan pada orang tua kita, orang yang membawa kita ke gereja, orang yang mengajar kita untuk baca Alkitab, ya. Tapi kita mulai belajar membangun iman di dalam diri kita. Lewat kita terus melakukan hal-hal yang benar setiap hari. Dan satu perubahan yang besar akan terjadi dalam diri kita. Dan iman itu hanya bisa dimiliki oleh diri kita sendiri. Bukan orang lain. Dan orang lain pun tidak bisa mempengaruhi iman kita. Karena iman itu hanyalah milik kita sendiri. Oleh karena itu, hari-hari ini apa yang menjadi keraguan di dalam dirimu? Apakah engkau merasa belum bisa jadi contoh buat orang lain? Hari ini mulai ambil keputusanmu kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami tahu, hidup kami sebagai anak muda, kadang-kadang ada godaan yang berusaha untuk menjauhkan kami dari pergaulan kami dengan Tuhan, dari kedekatan kami dengan Tuhan, dan berusaha untuk menghancurkan keyakinan iman kami yang kami bangun di dalam hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, Engkau menolong setiap kami, dimanapun kami ada. Engkau menolong setiap anak-anak mudamu, dimanapun mereka ada hari ini. Bapa, kami berdoa. Kami bukan Paulus, kami bukan Timotius, tapi kami percaya hanya diri kami yang bisa memiliki iman di dalam diri kami pribadi sendiri. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami untuk kami terus membangun iman kami lewat setiap hari dalam kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, keputusan-keputusan yang kami lakukan setiap hari, keputusan yang benar yang kami kerjakan setiap hari akan mendatangkan sebuah perubahan yang besar di dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengampuni setiap orang yang mungkin saat ini menganggap remeh, menganggap rendah diri kami. Mungkin karena hal-hal yang kami buat. Mungkin karena keputusan-keputusan yang kami buat yang salah di mata mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa. Kami mau mengubah hidup kami. Kami mau mulai mengambil bagian perubahan di dalam diri kami. Kami mengambil satu bagian dan kami ingin mengerjakan setiap keputusan-keputusan yang benar setiap hari yang kami lakukan akan menjadikan satu perubahan yang besar di dalam diri kami. Dan mungkin kami tidak menyadari, tapi orang lain akan melihat contoh di dalam diri kami yang hidup, bahwa Tuhan kami mengerjakan sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam setiap diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur apa yang kami pelajari hari ini. Tuhan tolong setiap kami untuk kami mengerti. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami lebih lagi untuk kami mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami baca, sehingga kami boleh beroleh iman, percaya, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan akan dibuat berhasil di dalam setiap hidup kami. Berkati teman-teman Next Gen di tempat di mana mereka ada pada hari ini. Kau menyertai mereka, Kau melindungi mereka. Kau memberkati setiap
sekolah mereka, kuliah mereka, dimanapun mereka ada, di dalam pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Berkat-Mu menyertai mereka, Engkau membuat mereka menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang dimanapun mereka ada. Sehingga anak-anak muda-Mu, mereka bukan orang muda yang dipandang rendah karena usia mereka, tapi mereka menjadi contoh bagi orang lain di dalam setiap kehidupan mereka. Dan mereka menjadi orang muda yang terus rendah hati, mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Kau memakai mereka luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan anak-anak muda-Mu, Next Gen, dimanapun mereka ada. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus.
Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik, dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.